Papay menjadi nama yang dipilih seseorang asal Pittsburgh ini sebagai panggilannya sehari-hari saat menjadi seekor anjing. Hai teman-teman, balik lagi di channel kita di Tokokom. Nah, kali ini kita akan kasih info tentang gaya hidup yang paling edan. Di sini, kita ada 4 orang nih yang mau dibahas. Pilihan khusus dari di Tokokom buat kamu. Yuk langsung kita mulai dari yang pertama. Walaupun terlihat seperti wanita, seorang yang ternyata pria ini bernama Gary Matthews, pensiunan pekerja IT ini berpikir dan berperilaku seperti hewan anjing. Ia suka mengenakan kostum penuh dengan bulu, lengkap dengan kalung yang ada pada anjing peliharaan seperti pada umumnya. Ia pun mulai makan dari mangkuk khusus hewan peliharaan di lantai, menyukai tulang dan susu, dan makanan favoritnya pun ialah makanan anjing. Ia berkata, "Saya tidak makan makanan anjing setiap hari, sesekali aja. Karena ini hal yang istimewa yang membuatku merasa lebih seperti selayaknya seekor anjing," kata Matthew kepada media daring abc.com. "Yang saya makan yaitu makanan jenis kaleng, not bad, it's okay. Tapi saya makan makanan manusia juga seperti pizza," sambungnya. Cukup aneh tapi menarik ya. Pria ini sopan. Juga bisa dibilang sedikit rasional karena ia sangat mendalami gaya hidupnya sebagai seekor anjing. Hal yang dia lakukan antara lain membangun rumah anjing sendiri, menggunakan tanda tangan email paw atau tapak kaki anjing, menggunakan suara menggonggong di suara mesin penjawat telepon, menjalankan situs pribadi Boomer.net, serta menyiarkan podcast pribadinya. Menarik juga tapi ya. Tapi selain hal-hal di atas, ada hal lain yang disukai oleh pria yang juga menyebut dirinya sebagai Boomer the Dog ini, yaitu pergi ke festival lokal dan di sana dia melambai ke anak-anak kecil yang datang. Karena menurutnya, anak-anak tadi itu suka dengan kostumnya. Hal itu pun menjadi cara Gary untuk menjangkau orang lain dan menyebarkan berita bahwa dia menjadi diri sendiri di dalam hidupnya. Walaupun dia memilih jalan hidup sebagai seekor anjing. Panjang sejarahnya kata Gary, sebab memang dari kecil Gary sangat menggemari anjing. Hal ini dilakukan saat ia diajak oleh ayahnya ke festival anjing lokal. Dan saat itu pun juga, Gary mulai menjadi fanatik dengan hewan berbulu berkaki 4 ini, mengoleksi film-film anjing seperti Dalmatians, hingga serangkaian film Disney yang disebut dengan Shaggy Dog. Lalu berlanjut mengoleksi foto-foto anjing hingga kadang-kadang menggonggong di tengah malam, atau mungkin masuk ke kotak dan mengintip dengan cakar di atas kepalanya seperti yang umum dilakukan oleh anjing. Menjadi anjing secara publik bukan hanya tentang perubahan nama, kata Matthew. Itu hal terbaru yang saya fokuskan karena sungguh menjadi anjing adalah segalanya. Itu cara hidup saya. Matthew mengatakan dia tidak tahu mengapa dia begitu tertarik untuk menjadi seekor anjing dan mengakui itu sulit untuk menjadi berbeda ketika dia tumbuh dewasa. "Aku mendapat kritik itu," katanya. "Orang tua saya tidak suka itu. Sebelumnya, mereka melihatnya sebagai hal yang anak-anak dan mereka tertawa. Tapi pada titik waktu tertentu, ada harapan orang dewasa dan mereka ingin Anda pergi dari hidup mereka." Tetapi Matthew menegaskan tidak ada yang salah dengan dirinya. "Saya melihatnya sebagai gaya hidup, saya hanya hidup secara berbeda." Ya gaya hidup memang begitu ya. Tergantung kitanya aja mau jalaninnya kemana. Setuju? Next, kita ada orang yang yakin dan percaya kalau dirinya lumpuh. Next, kita ada orang yang yakin dan percaya kalau dirinya lumpuh. Berasal dari Utah, Chloe Jennings White ini yang memilih untuk hidup di atas kursi roda serta menggunakan penahan besi di kaki. Dia berkata, "Sesuatu di otakku bilang bahwa kakiku enggak seharusnya bisa bergerak. Walau hanya sentuhan di kaki, itu pun terasa salah." Semua ini berawal di umur 4 tahun. Chloe menyaksikan bibinya yang kakinya diperban dan diberi gips setelah kecelakaan sepeda. Chloe pun bilang, "I want them too," katanya. Sehabis itu, Chloe mulai melakukan hal-hal yang aneh seperti melilitkan perban ke kakinya yang sehat. Hingga di umur 9 tahun,
dia dengan sengaja menjatuhkan diri dengan sepeda dari ketinggian yang setara 2 lantai bangunan di Hampstead, tapi sayang, katanya ia mendarat malah di bagian kepala duluan. Dari kejadian itu, remaja Chloe menjalankan fantasi gilanya tadi dalam kerahasiaan. Ia mulai menjadi lumpuh ketika sendirian bermain olahraga ekstrim, memanjat pohon tinggi, dengan harapan untuk dapat melukai kakinya. Sekarang ketika dewasa, dia sangat menikmati olahraga ekstrim, yaitu ski. Dan yang membuatnya lebih senang lagi yaitu karena kesempatan untuk jatuh dan mencelakakan kakinya lebih besar daripada biasanya. Iya, dia ngelakuinnya seperti orang sehat pada biasanya. Beberapa ahli pun percaya ini disebabkan oleh kesalahan yang ada di dalam otak Chloe yang membuat dia sangat percaya bahwa kedua kaki yang dia punya bukan milik dia. Salah satu psikiaternya juga sempat mengatakan hal yang sering saya tanyakan adalah, apakah lebih baik seseorang berpura-pura kalau dia lumpuh atau dia mencoba bunuh diri? Kalau di titik ini ya sih, masih mending pura-pura lumpuh. Hingga saat ini pun Chloe masih aktif menggunakan kursi roda dan penanganan besi di kakinya walaupun kedua kakinya sehat-sehat aja. Ada-ada aja sih Chloe ini. Ketiga, ada cowok asal Michigan, Amerika ini. Kalau dilihat dari penampilan luar, Kyle terlihat seperti seorang pria yang biasa, normal, ganteng, senyumnya manis. Tapi kalau kamu ke rumahnya, baru tahu deh ada hal yang aneh banget. Gimana enggak? Di rumahnya terdapat sekitar 200.000 lebih kecoa dengan sengaja. Kyle Candilian ini sudah 8 tahun lebih memelihara dan berternak kecoa. Ia mulai kegiatan ini saat dia mengunjungi unit Detroit Mercy dan menemukan akuarium besar berisikan kecoa. Ih, serem. Tapi sebaliknya, Chloe malah takjub saat dia mencoba memegang seekor kecoa di tangannya dan kagum dengan betapa jinaknya hewan ini. Sampainya di rumah, dia langsung meminta kepada ibunya untuk mendapatkan kecoa untuk dia pelihara. Sentak ibunya berkata, "Kyle, kamu gak akan boleh bawa kecoa ke rumah ini." Begitu awalnya, kata Kelly sambil tertawa. Tapi akhirnya dibolehin juga, walau masih ragu. Titik baliknya, Kyle mulai melihat peluang bisnis dari para kecoa tadi, mulai dari menjualnya sebagai makanan peliharaan, sampai menjual spesies langka untuk dijadikan peliharaan. Gak main-main loh. Spesies spesial ini bernama Latin Macropanestia rhinoceros, yang gede banget dan bisa hidup antara 10 hingga 15 tahun yang membuatnya cocok untuk dipelihara. Dan Kyle pun menjualnya seharga $150 hingga $200 di situs pribadinya redcrossing.com. Nggak sampai di sana aja, Kyle juga pernah mendapatkan beasiswa karena kejadian unik yang dialami, yaitu saat seekor kecoanya kabur dan hinggap di tisu toilet ibunya pada jam 4 pagi. Ibunya hampir nyerah saat itu sampai bilang ke Kyle untuk stop pelihara kecoa. Tapi itu menjadi ide untuk Kyle dalam membuat sistem penangkaran kecoa. Dari proyek itulah ia mendapatkan beasiswanya. Ketika banyak orang lari dan menjauhi kecoa, Kyle kelihatan sangat nyaman menghandle kecoa-kecoa tersebut. Ini menjadi misi hidupku untuk merubah stigma yang berhubungan dengan kecoa, katanya. Nah gini nih, bisa melihat peluang dari hobi. Kalau kalian gimana? Itu tadi guys, gaya hidup paling edan dari Dita Kokom. Jangan lupa like, komentar di bawah jika kalian menemukan hal yang serupa. Ditunggu ya. Bye.